Udah capek sama hidup, nggak bisa tidur, tapi justru ngeliatin sosial media, buka-buka handphone. Itu bikin capek, apa bikin lebih tenang? Pengen konten yang relate, Scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sosial media fatigue bersama saya, Willy. Pertama-tama, apa sih social media fatigue itu? Social media fatigue itu adalah kondisi ketika seseorang mengalami kelelahan akibat terlalu banyak menonton atau melihat media-media sosial yang ada di internet, bisa berupa YouTube atau apapun itu. Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan social media fatigue. Kita akan bahas itu satu persatu. Yang paling pertama adalah soal information overload. Ketika kita buka sosial media, banyak sekali hal-hal yang kita lihat, contohnya di Instagram ataupun TikTok. Mulai dari hidup orang lain sampai pencapaian-pencapaian yang mungkin kita sampai saat ini belum bisa mendapatkannya. Hal-hal seperti itu, ya itu bikin kita kepikiran. Ya enggak? Kita jadi mikirin terus, wah kita kurang di sini, wah kita kurang di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai overthinking, kita mulai kebanyakan informasi yang dipikirkan di kepala kita. Akhirnya apa? Fatigue itu terjadi. Untuk yang kedua, karena kita sudah terlalu banyak informasi, kita jadi mulai melihat diri kita sendiri dengan orang lain. Kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain atau sudah didapatkan oleh orang lain. Apa yang terjadi? Kita mulai merasa tidak pede, kita mulai ngerasa bahwa kita kurang, kita mulai merasa kepercayaan diri kita menurun, kita merasa tidak puas dengan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Lagi-lagi kita memikirkan hal itu semua. Balik lagi ke poin pertama, kita jadi kebanyakan informasi di kepala, yang ada kita makin gak bisa tidur, kita makin kepikiran, fatigue pun terjadi lagi. Untuk yang ketiga, ketika kita sudah mulai merasa gak pede, kita mulai merasa gak puas dengan hidup, kita mulai mencari yang namanya validasi. Kita mulai mencari persetujuan dari orang lain, ya kita mulai menanyakan pendapat tentang diri kita ke orang lain. Itu kalau kita mendapatkan pendapat positif. Bagaimana kalau kita mendapatkan pendapat negatif? Atau mungkin dua-duanya. Kita jadi makin bingung, mana yang benar, mana yang salah. Kita jadi nggak tahu diri kita siapa. Apa yang terjadi? Ya, lagi-lagi, semua informasi itu akan berkutat di kepala kita. Kita akan terus memikirkannya. Overthinking terjadi. Dari yang tadinya mungkin mau tidur, makin nggak bisa tidur. Dari yang tadinya mau menenangkan diri, akhirnya apa? Semakin tidak tenang, semakin cemas, dan akhirnya apa? Fatigue pun bisa terjadi lagi. Untuk yang keempat, karena kita berusaha mencari validasi, kita berusaha menanyakan apa yang dipikirkan orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, kita jadi merasa cemas kan tadi. Kita jadi takut ketinggalan atau namanya fear of missing out. Kita jadi takut ketinggalan informasi, dan ketika kita ketinggalan informasi atau ketinggalan tren, apa yang terjadi? Kita merasa diri kita semakin kurang, kita merasa diri kita jadi tidak update, kita takut kehilangan atau ditinggalkan oleh orang-orang sekitar kita. Itu menjadikan kita makin tidak puas dengan hidup, makin tidak nyaman dengan diri kita sendiri, dan ujung-ujungnya apalagi fatigue. Untuk yang kelima, tadi kita sudah membahas bahwa orang akan kebanyakan informasi. Dari situ kita mulai takut, kita mulai banyak mengalami kekhawatiran, kita takut ketinggalan, kita makin gak pede, kita makin tidak puas dengan kehidupan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita takut ketemu orang. Kita takut ketemu orang, kita jadi semakin menyembunyikan diri. Kita semakin menarik diri, kita semakin takut pandangan dari orang lain. Padahal awalnya tadi kita mencari pandangan dari orang lain. Tapi karena sudah cemas, kita jadi takut. Kita jadi memikirkan apa ya pandangan yang mungkin akan muncul kalau saya dilihat negatif bagaimana. Kita jadi makin menarik diri, kita jadi makin gak punya teman. Nah, di situ kita akan semakin membuka scrolling lagi, entah itu TikTok, entah itu Instagram dan sebagainya. Kita semakin kekurangan waktu
untuk satu, istirahat. Dua, kita juga semakin kekurangan waktu untuk berinteraksi dengan orang. Kenapa? Karena kita takut. Otomatis apa? Kita jadi kebanyakan energi, kita mau tidur jadi makin susah. Dari yang awalnya tadi sudah overthinking, itu jadi makin overthinking lagi, makin susah tidur lagi. Dari yang awalnya memikirkan diri sendiri, pandangan-pandangan tentang diri sendiri, jadi memikirkan kemana-mana. Contohnya apa? Misalnya, wah kok saya nggak bisa tidur ya? Wah nanti besok saya mau begini, kalau gagal bagaimana ya? Hal itu kemudian bisa menyebabkan apa? Kita semakin kelelahan, kita semakin fatigue lagi. Dan itu jadi efek sosial media yang beruntun. Kalau tadi kita bicara soal kita kebanyakan scrolling, tapi bagaimana dengan kita kebanyakan untuk sharing di sosial media? Kita jadi terlalu memikirkan apa pandangan orang lain. Kita jadi salah satunya ya mencari likes. Kita jadi tidak punya boundaries, kita jadi tidak punya batasan-batasan mana yang boleh kita share, mana yang tidak perlu kita share. Akhirnya semua kita coba untuk bagikan di dunia maya, di sosial media. Dan sekali lagi, ketika kita terus memikirkan likes dari orang berapa, komen dari orang, belum lagi komen-komen dari para netizen yang mungkin kadang berbahaya bagi kita, itu bisa jadi bumerang buat kita. Kita jadi balik lagi overthinking dengan komentar-komentar dari para netizen. Apa yang terjadi? Di situ kita makin nggak bisa tenang, ya kita jadi semakin malah takut ketika kita mau share sesuatu, dan itu juga bisa menyebabkan social media fatigue. Memang saya nggak selalu bilang bahwa social media itu negatif. Tentu social media ada efek positifnya juga. Salah satunya ya mendekatkan yang jauh. Yang kedua, kita bisa berbagi informasi dengan teman-teman di dunia maya. Tapi ketika kita tidak bisa membagi atau membedakan mana yang kehidupan di sosial media, mana yang kehidupan nyata, dan yang mana menjadi prioritas kita, di situ kita mulai kehilangan boundaries, kita mulai kebingungan, bahkan bisa kehilangan jati diri kita. Ya, di situ kita mulai tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka dari itu, satu, yang paling penting adalah batasi dulu penggunaan sosial media. Tahu kapan kita boleh scrolling, kapan kita tidak perlu scrolling. Kalau perlu, batasi. Sebelum tidur misalnya kita tidak perlu membuka. Yang kedua, kadang-kadang sosial media detox itu perlu. Jadi kita perlu benar-benar stop diri kita dari sosial media. Untuk apa? Untuk menghilangkan efek-efek negatif dari sosial media itu sendiri. Yang ketiga adalah perbanyak koneksi kita dengan teman-teman di dunia nyata. Perbanyak hubungan-hubungan yang positif, jika perlu perbanyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita ikuti di dunia nyata. So, kalian masih mau terlalu banyak buka sosial media dan menghabiskan waktu kalian di sosial media? Masih mau memilih hidup di sosial media dan kena sosial media fatigue? Masih mau mencoba untuk sebelum tidur buka-buka sosial media? Mendingan kalau mau menenangkan diri, kita cari teman atau kita cari tempat yang memang menyenangkan. Misalnya di mana? Di gunung, di pantai, bisa di perpustakaan juga, baca buku. So, itu aja dari saya. Sampai bertemu lagi.